Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang berpikir kritis yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Dalam pembahasan ini ada beberapa subtema yang akan kita bahas. Di antaranya adalah tentang pengertian berpikir kritis. Yang kedua, tentang berpikir kritis dalam koridor Quran surat Ali Imran ayat 191, dan yang pembahasan ketiga adalah tentang manfaat berpikir kritis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang berpikir kritis dalam Quran surat Ali Imran 191, mari sebaiknya kita lihat dulu bagaimana bunyi Quran surat Ali Imran ayat 191 dan terjemahan atau arti dari Quran Ali Imran surat Ali Imran ayat 191 tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun ketika berbaring. Dan mereka merenungkan pada penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Maka selamatkan kami dari siksa api neraka." Sekarang kita lihat apa itu pengertian dari berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis sebuah informasi yang diterima dengan cara yang objektif, dengan cara yang sebenar-benarnya, lalu membuat sebuah penilaian yang bersifat rasionalis. Berpikir kritis dapat pula diartikan kemampuan berpikir yang bersifat kompleks, menyeluruh, dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima, terhadap suatu informasi yang didapat, maupun dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya. Berpikir kritis guna mencari sebuah kebenaran dari sebuah informasi yang diterima, atau mencari sebuah penyelesaian dari masalah yang dihadapinya dengan tetap mengacu kepada kebenaran-kebenaran, mengacu kepada sesuatu yang bersifat objektif. Cara berpikir kritis dapat dilakukan dengan bersikap tenang, tidak terburu-buru, tidak emosi, selalu mendahulukan logika, memahami sebuah permasalahan terlebih dahulu, lalu melakukan analisis dan evaluasi hasilnya. Setelah rentetan kegiatan tersebut, maka barulah diambil sebuah keputusan untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam surat Al-Imran ayat 191 ini ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh orang yang berpikir kritis, yaitu zikir, fikir, dan kalbu. Apa itu zikir, fikir, dan kalbu? Zikir artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berpikir kritis hendaklah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dan situasi seperti apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena orang-orang yang berpikir kritis memerlukan ketenangan, memerlukan tingkat penahanan emosi yang cukup tinggi, sehingga dalam mengambil tindakan tidaklah tergesa-gesa. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati akan menjadi tentram, hilang kegalauan, hilang kegelisahan. Maka orang-orang yang berpikir kritis hendaknya selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pikir. Apa yang dimaksud dengan pikir? Orang-orang yang berpikir kritis hendaknya senantiasa menggunakan akalnya untuk menganalisis, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, untuk mengevaluasi. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sebutkan di dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak mau menggunakan akalmu? Apakah kalian tidak mau menggunakan akal kalian untuk merenungi apa yang terjadi, apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dunia ini? Lalu setelah mengingat Allah, setelah berzikir dan berpikir, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui qalbi, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan hasil keputusan yang telah diambil dengan bermunajat kepada Allah dan merenungkan apa yang telah dihasilkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dinamakan dengan tawakal. Karena orang-orang yang berpikir kritis yakin dan tahu bahwasanya hasil keputusan yang terbaik adalah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil keputusan yang terindah adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat berpikir kritis. Ada beberapa hal keuntungan buat kita jika kita memiliki cara berpikir yang kritis. Yang pertama yang akan kita peroleh dari berpikir kritis itu adalah kita dapat menciptakan banyak ide-ide baru. Lebih dari itu, cara berpikir kritis akan membuat kita banyak mendapatkan solusi dan ide-ide baru dari berbagai kemungkinan yang ada untuk dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien dan efektif. Yang kedua, orang yang berpikir kritis akan mampu meningkatkan kualitas jiwa kepemimpinannya. Karena berpikir kritis merupakan satu hal yang sangat penting dalam sebuah komunitas di mana kita berada. Pasalnya, jika kita menjadi seorang pemimpin yang selalu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, maka kita akan mampu memahami berbagai macam situasi di mana kita berada dengan cara yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih elegan. Dengan begitu, kita dapat membuat sebuah penilaian, kita dapat membuat sebuah analisis yang adil dan bijaksana dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan kita sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, berpikir kritis akan memupuk sebuah tim kerja yang solid. Banyak pihak yang dapat terlibat dalam satu tim maupun dalam lintas fungsi. Dengan semakin banyak orang yang terlibat dalam sebuah proses berpikir kritis, maka selain pilihan solusi yang dihasilkan,
untuk sebuah hasil, maka akan banyak yang diperoleh. Kerjasama tim dapat terpupuk dengan baik. Yang keempat, mendukung resolusi konflik di mana kita berada. Banyaknya karakter pribadi yang berbeda di lingkungan kita, maka potensi munculnya konflik pun sulit untuk kita hindari. Walaupun demikian, resiko konflik dapat dikurangi dengan menggunakan praktik pemikiran kritis pada diri yang ada. Hal ini dikarenakan cara berpikir kritis dapat membantu seseorang untuk bisa memahami berbagai macam situasi yang ada. Selain itu, dengan berpikir kritis, kita dimanapun kita ditempatkan dapat mengambil keputusan hendaknya dengan adil setiap kali ada konflik yang muncul. Orang yang berpikir kritis dapat meningkatkan komunikasi. Cara berpikir kritis dapat melatih kita untuk mengevaluasi setiap isu dan memberikan solusi yang terbaik dalam kerja. Hal ini akan terjadi sebuah komunikasi yang baik antara setiap individu di mana kita berada. Sehingga perkataan kita yang menurut kita baik akan diterima baik oleh orang lain. Karena belum tentu sebuah ucapan yang baik jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka akan dapat diterima baik oleh orang lain. Karenanya, orang-orang yang berpikir kritis mampu meningkatkan komunikasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, manfaat daripada berpikir kritis adalah efisien waktu. Dengan cara berpikir kritis dapat mengajarkan kita untuk memprioritaskan waktu dan sumber daya. Hal ini dilakukan dengan menganalisa secara sistematis apa saja yang bermanfaat dan tidak. Apa yang perlu kita lakukan dan mana yang harus kita dahulukan. Orang-orang yang berpikir kritis akan lebih mendahulukan mana yang lebih utama untuk dilakukan. Dengan begitu, pada akhirnya ia akan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat amat menganjurkan kepada kita dengan memanggil orang-orang yang berpikir kritis ini dengan istilah ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai. Mereka adalah orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk sebuah kemajuan. Demikian pembahasan materi kita pada pelajaran kali ini tentang berpikir kritis menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.